Bagian terakhir yang hendak saya sampaikan kepada Anda adalah mengenai masalah psikologi dalam forex trading. Ketika Anda sudah berlatih demo account dan Anda sudah mulai memahami bagaimanakah aspek-aspek analisa forex trading, cara penggunaan platform dan resiko-resikonya, tapi ada satu hal yang perlu Anda pahami mengenai masalah psikologis. Bagaimanapun ketika Anda trading forex, khususnya ketika Anda menggunakan real money dan tidak lagi menggunakan demo account atau uang virtual, maka acap kali ini menjadi sebuah kondisi psikologis yang menjadi beban ketika Anda bertrading. Dan kami telah menelusuri beberapa penyebab mengapa seorang bisa loss dalam trading, dan diharapkan Anda pun dapat mengantisipasinya. Beberapa faktor-faktor kerugian adalah pertama, kurangnya pemahaman dalam penggunaan platform forex trading. Ini merupakan hal yang penting, saudara. Jadi jangan lupakan bagaimana memahami platform. Tidak dapat melakukan order, pending order, tidak tahu bagaimana menghitung titik-titik kerugian, titik margin call, ini bahaya kalau tidak tahu. Tapi saya rasa ini dapat Anda antisipasi dengan baik, karena di demo pun sudah bisa dipelajari. Yang kedua, risk management tidak berjalan dengan baik. Jadi tidak ada manajemen resiko kalau mengalami kerugian, bagaimana, apakah perlu di stop sampai titik berapa. Yang ketiga, kurang matangnya dalam pengetahuan analisa, technical dan fundamental. Dan terakhir, mungkin sudah matang, sudah ahli, dan sudah mengetahui berbagai macam resiko-resiko dan bagaimana memanage-nya, tapi dia kena penyakit. Nah, ini merupakan masalah psikologis yang penting ketika Anda menjadi seorang trader. Trader's disease. Apa saja trader's disease? Nah, saudara, pastikan Anda tidak terkena berbagai macam penyakit-penyakit para trader kebanyakan ini. Yang pertama adalah trading itu tidak boleh serakah. Jika Anda menjadi greed, maka Anda akan mengalami loss. Hampir pasti Anda mengalami loss. Try to make millions and even maybe zillions in one trade. Ini adalah hal yang berbahaya, saudara. Trading bukanlah sebuah aksi hit and run, tapi sebuah aksi lari maraton jangka panjang. Jadi pastikan yang penting Anda konsisten dan profit. Itu saja. Nah, kalau begitu apakah artinya saya tidak boleh mendapatkan keuntungan besar dalam satu kali trading? Tentu saja boleh. Dan apa ukurannya saya dikatakan serakah atau tidak serakah? Saudara, mencari untung besar bukan berarti pasti serakah. Nah, yang menjadi ukuran seorang serakah atau tidak serakah adalah ketika dia mencari untung besar tanpa ada dasar-dasar rasional yang benar dan tepat. Nah, ini adalah dikatakan serakah. Tapi jika memang Anda melakukan sebuah aksi open posisi dan mencari untung besar di sana, karena memang ada dasarnya, ada alasannya, itu bukanlah sebuah aksi yang serakah, tetapi terukur. Seseorang yang dikatakan serakah adalah jika dia tidak menggunakan alasan apapun untuk melakukan pembukaan posisi dan mengharapkan untung besar di sana. Hati-hati dengan serakah. Ini dapat membawa Anda pada kerugian sebagai seorang pemula. Terus, jika dia serakah lalu dia mengalami kerugian, maka biasanya dia akan lanjut ke penyakit yang kedua, yang dinamakan sebagai revenge atau balas dendam. Revenge looks sweet, but it isn't. Mengapa demikian? Balas dendam itu sangat berbahaya ketika Anda bertrading forex. Mereka yang sudah mengalami loss karena masalah serakah lalu terjebak dengan kondisi revenge di sini, biasanya memiliki mindset bahwa yang penting dia balik modal terlebih dahulu, yang penting balik modal. Akibatnya apa? Akibatnya adalah entry tanpa memikirkan kondisi market yang ada. Akhirnya bertambah loss dan justru akhirnya memperbesar kerugiannya. Jangan paksakan market dan jangan memaksakan kondisi dengan trading system yang telah Anda buat. Tapi pastikan Anda telah menggunakannya dengan Anda telah mengetahui bagaimana apakah market cocok dengan rencana trading Anda atau tidak. Jika tidak cocok, jangan entry sekalipun Anda sedang dalam posisi rugi. Yang ketiga, bertrading tanpa adanya analisa, tetapi hanya mengandalkan feeling. Angry, feel luck, or don't have any strategies at all. Jadi feeling ini bahaya, saudara. Feeling ini biasanya beberapa orang mengatakan kayaknya mau naik atau kayaknya mau turun. Mengapa bisa dibilang naik, mengapa bisa dibilang turun? Adakah dasarnya di sana? Jika tidak ada dasar, itu namanya feeling. Berbeda dengan mereka yang sudah bertahun-tahun terjun dalam dunia trading. Mungkin dia tidak dapat dikatakan feeling, tetapi intuisi. Karena hasil dari pengalaman dia yang sudah bertumpuk di bawah sadarnya. Tapi seorang yang baru, gunakan penjelasan yang rasional ketika Anda bertrading. Jadi jangan gunakan feeling sama sekali. Yang keempat adalah masalah takut, saudara. Takut atau ragu-ragu, ini juga sejenis. Itu juga dapat menyebabkan seorang menjadi loss dalam trading.
Masalah takut ini kadang-kadang menghinggapi mereka yang masih baru dalam trading. Kalau tidak serakah ya akhirnya terjebak dengan takut. Jadi ini saling bertolak belakang dan sisi-sisi negatif dari keduanya. Takut mengakibatkan Anda terlambat dalam entry, atau Anda menjadi terlambat mengantisipasi pergerakan pasar. Kadang-kadang mungkin prediksi Anda sudah tepat, tapi karena tidak ragu-ragu atau takut, akhirnya Anda menjadi terlambat entry, justru mengalami kerugian. Naik, tapi mungkin nanti saja, ditunggu dulu, dan setelah naik banyak, Anda mulai merasa yakin, tetapi karena takut menunggu dan sudah naik besar-besaran, baru Anda open buy. Di sana Anda terjebak, karena harga ternyata sudah maksimum naiknya, dan tinggal menunggu turun saja. Takut. Yang terakhir adalah menggunakan sistem trading orang, atau metode trading orang, cara-cara trading orang, tetapi tidak komplit, tidak lengkap. Nah, saudara, di internet mungkin Anda pernah melakukan browsing di Google dan Anda menemukan begitu banyak metode-metode trading yang sepertinya luar biasa atau sophisticated sekali dan dijual dengan harga yang sangat mahal. Apakah jika saya membeli sistem trading seperti itu saya pasti untung? Pertanyaan yang paling sederhana adalah, jika seseorang mampu membuat sebuah sistem trading yang menguntungkan, mengapa dia harus menjualnya kepada Anda? Bukankah lebih baik dia menggunakannya sendiri? Tetapi bukan berarti semua yang dijual tidak dapat membawa keuntungan pada Anda. Ada yang dapat membawa keuntungan, tetapi banyak yang membawa kerugian. Nah, pastikan jika memang itu sebuah sistem trading yang benar dan profit, pastikan Anda menggunakannya dengan lengkap. Artinya, kalau dia menggunakan modal awal 10.000 US dollar, maka Anda juga harus menggunakan 10.000. Jika stop lossnya adalah 30 poin, maka jangan mengutak-atik stop lossnya. Anda menggeser menjadi 35 atau 40. Tetap 30 poin. Komplit. Selengkap-lengkapnya, sama persis dengan sistem trading yang diberikan oleh kepada Anda. Kenyataannya memang mengikuti sebuah sistem trading orang adalah hal yang sulit, karena bagaimanapun sebuah sistem trading mencerminkan karakter orang yang bersangkutan. Semakin orang tersebut adalah seorang risk taker, maka sistem tradingnya lebih agresif dibandingkan dengan orang risk averter. Nah, kalau begitu memang lebih baik Anda membuat sistem trading sendiri bagi Anda. Bukan tidak boleh melihat sistem trading orang dan mempelajarinya, tetapi setelah mempelajari, sesuaikan dengan pola trading Anda sendiri. Oke, saya rasa demikian saja untuk penjelasan mengenai masalah psikologis dalam forex trading. Bila Anda memiliki pertanyaan, maka jangan sungkan-sungkan menghubungi kami, tim belajar forex selalu tersedia untuk Anda. Mutiara Taman Malam, Blok H2 nomor 3 Cengkareng, Jakarta Barat, Indonesia 11730, atau telepon di 02156945360, email di info@belajarforex.com, atau hubungi Yahoo Messenger kami dengan ID belajar_forex. Terima kasih. Ini adalah pelajaran kita yang terakhir dalam studi tutorial kita. Terima kasih dan sampai bertemu dalam waktu dan lain kesempatan, dan sampai jumpa.